kita lanjut kembali ya, nomor 21. Luas alas sebuah kubus sama dengan luas alas sebuah balok. Jika tinggi balok 12 cm dan volumenya 1452 cm kubik, maka volume kubus adalah, yang pertama kali diketahui kan volume balok itu rumusnya luas alas dikali tinggi ya nak. Itu boleh dicari dengan cara seperti itu. Ya, volume baloknya tadi diketahui 1452 sama dengan luas alas dikalikan tingginya. Nih tingginya 12. Berarti luas alas itu rumusnya volume balok dibagi tinggi, berarti 1452 dibagi 12 sama dengan 121. Ya, ini luas alas balok. Tadi ada keterangan di mana luas alas sebuah kubus itu sama dengan luas alas sebuah balok. Jika luas alas baloknya itu 121, berarti luas alas kubus juga 121 ya. Kita tahu kan luas alas kubus itu bentuknya adalah persegi, sehingga dapat kita cari dengan rumus S kuadrat. S kuadrat aja hasilnya 121, itu artinya berapa sih dikali berapa yang hasilnya 121? Nah, S artinya akar kuadrat dari 121, yaitu 11. Jika S-nya atau rusuknya atau salah satu panjang rusuknya itu 11, berapa sih volume kubusnya? Volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau R pangkat 3. 11 pangkat 3 sama dengan 1331. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut kembali ke yang nomor 22 nih. Rima membeli sebuah wadah untuk menyimpan kopi. Wadah tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk 7,5 cm. Wadah tersebut dapat memuat kopi bubuk sebanyak 2/5 bagiannya. Volume kopi bubuk dalam wadah tersebut adalah, tadi ingat volume kubus hanya menampung 2/5-nya. 2/5 dari apa? Dari volumenya. Nah, kalau panjang rusuknya berarti 7,5 cm, tinggal kita kalikan saja. 2/5 kali 7,5 dikalikan 7,5 dikalikan 7,5. 7,5 dibagi 5 itu hasilnya 1,5 ya nak. 2 dikali 1,5 dikali 7,5 dikali 7,5 hasilnya 168,75 cm kubik. Oke. Kita lanjut kembali ke nomor 23. Ibu mempunyai wadah penyimpanan minyak goreng berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Ibu menuangkan sebungkus minyak goreng 2 liter ke dalam wadah tersebut. Sisa minyak goreng yang tidak masuk ke dalam wadah sebanyak, bagaimana caranya ya? Kita harus hitung dulu wadahnya. Wadahnya berbentuk kubus, berarti kita cari dengan volume kubus, berarti 12 pangkat 3 ya, karena kan panjang rusuknya 12. 12 pangkat 3 berarti 1728 cm kubik ya. Sementara minyak gorengnya itu 2 liter ya. Minyak goreng yang akan dimasukkan ke dalam wadah itu banyaknya 2 liter. 2 liter itu setara dengan 2000 cm kubik. Nah, wadahnya 1728, sementara minyak gorengnya 2000. Kira-kira bisa masuk semua enggak? Enggak kan? Ada sisanya kan? Nah, seperti itu. Jadi sisa minyak gorengnya tidak bisa masuk ke dalam wadah, berarti 2000 dikurangi 1728. Berapa sih hasilnya? 272 cm kubik. Karena yang diminta ke dalam liter, maka teman-teman lihat cm kubik. Kalau liter itu desimeter kubik, berarti dia harus naik. Kalau dia naik satu tangga ya, berarti itu dibagi 1000. 272 dibagi 1000 berarti hasilnya 0,272 liter. Jadi jawabannya adalah yang C, 0,272 liter. Paham? Kita lanjut ke nomor 24 ya teman-teman. Seorang penjual pasir memiliki 3 buah bak berisi penuh pasir.
Bak tersebut berbentuk kubus dan memiliki panjang rusuk 250 cm. Pasir dijual dengan harga Rp125.000 per meter kubik. Penghasilan yang diperoleh penjual pasir jika pasir habis terjual adalah sebesar, tadi dia bilang penjual pasir punya 3 bak loh. Ya, 3 bak berisi penuh pasir. Berarti 3 dikali volume kubus. 3 dikali, lihat ini anak ya. Ini masih centimeter kubik, makanya Bu Fit ubah ke dalam meter ya, ke dalam meter. Kenapa? Kalau ini nanti sentimeter ya ke meter, karena yang diminta kan nanti ke meter ya, ini ke meter kubik ya. Maka ini harus kita ubah, berarti dia harus naik 2. Kalau dia naik 2, berarti dibagi 100 ya. Dibagi 100, 250 dibagi 100 itu hasilnya jadi 2,5. Oke, 3 dikali 2,5 pangkat 3. 3 dikali 2,5 pangkat 3 itu sama dengan 15,625. Setelah dikalikan, 3 dikali 15,625 itu 46,875 di meter kubik ini ya. Nah, katanya harga pasirnya setiap 1 meter kubik itu 125.000. Makanya tinggal kita kalikan saja 125.000 dikalikan 46,875, hasilnya menjadi 5.859.375. Oke, kita lanjut kembali ke nomor 25 nih. Bak mandi di rumah Pak Iwan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1,5 meter. Jika keran air dinyalakan selama 10 menit, maka bak akan terisi 1/5-nya. Jika Pak Iwan menyalakan keran selama 3/4 jam, maka volume air dalam bak mandi tersebut jadi berapa ya? Paham ya nak ya? Nah, jadi Pak Iwan ini kan bak mandinya bentuknya kubus tuh. Panjang rusuknya 1,5. Kalau dia nyetel 10 menit itu baru keisi 1/5-nya loh. Kalau dia nyalain 3/4 jam, 3/4 jam itu ya artinya 3/4 dikali 60 menit itu 45 menit ya nak. Ya, jadi kalau 10 menit terisi 1/5 volume, maka kalau 45 menit itu berarti terisi 45/10 dikalikan 1/5. Jadi 9/10 dari volume bak mandi. Oke, berarti volumenya berapa tuh? 9/10 dikali 15 ya. Kenapa 15? Karena nanti kan mintanya ke liter nak. Ya, jadi dari meter ini liter desimeter tinggal turun berarti ya. Turun 1 tangga berarti dikali 10. 1,5 dikali 10 hasilnya 15. Makanya jadi 9/10 dikali 15 dikali 15 dikali 15. Hasilnya menjadi 3037,5 liter. Oke, mudah bukan? Yang nomor 26, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada 512, ada 625, ada 729, ada 784, ada 900, ada 1331. Bilangan yang termasuk bilangan kubik. Bilangan kubik artinya bilangan pangkat 3 ya, hasil dari bilangan pangkat 3. Maka yang termasuk adalah 512 ya nak. Kan ingat kan kalau 512 berarti 8 pangkat 3. 729 itu artinya 9 pangkat 3 dan 1331 itu artinya 11 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut kembali. Nomor 27, diketahui sebuah bilangan N dan M. Jika N sama dengan 24 dan M sama dengan 15, maka nilai N pangkat 3 ditambah M pangkat 3 adalah titik-titik. N pangkat 3 berarti 24 pangkat 3 itu hasilnya 13.824. M pangkat 3 artinya 15 pangkat 3 itu hasilnya 3.375. Karena yang diminta dijumlahkan, ditambahkan, maka kita tinggal tambahkan ya. Maka hasil yang didapat adalah 17.199. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut kembali di nomor 28.
Jika A ditambah B sama dengan 18, maka bilangan pangkat 3 dari A tambah B adalah, ya karena A tambah B 18, berarti kalau pangkat 3-nya tinggal dibuat aja 18 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 5.832 dan jawabannya adalah yang B. Oke. Diketahui dua bilangan P dan Q sebagai berikut. Kita bisa lihat teman-teman. Pertanyaannya, jika nilai P ditambah Q dipangkatkan 3, itu hasilnya 2744. Maka nilai P dan Q yang mungkin adalah kira-kira berapa ya kalau dipangkatkan 3 hasilnya jadi 2744. Mudah teman-teman, kita tinggal cari saja akar dari 2744. Akar pangkat 3-nya adalah 14. Jadi P ditambah Q yang hasilnya 14 adalah 6 ditambah 8 ya. Sama berapa? Sama 9 ditambah 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Sudah ketemu deh hasilnya. Bisa ya? Oke, kita kembali lagi ke nomor 30. Misalkan akar pangkat 3 dari 15.625 adalah A ditambah B. Nilai dari A ditambah B adalah, jawabannya akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ya. Untuk 31, diketahui akar pangkat 3 dari 32.768 dikurang akar pangkat 3 dari 125 sama dengan N. Maka nilai N adalah berapa? Kita cari dulu satu-satu. Akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Dan akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Tinggal kita kurangkan saja hasilnya 27, maka jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman? Oke, kita lanjut kembali nomor 32. Sani mempunyai dua kotak berukuran kubus dengan ukuran seperti pada gambar. Yang satu ukurannya panjang rusuknya 22, sementara yang satunya lagi panjang rusuknya 20. Yang ditanyakan selisih volume kedua kotak. Berarti kita cari dulu volume kubus yang pertama, yaitu 22 pangkat 3, hasilnya 10.648, dan volume kubus yang kedua adalah 20 pangkat 3, hasilnya 8.000, tinggal kita kurangkan saja teman-teman, maka hasilnya menjadi 2.648, jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. 33, adik sedang membereskan mainannya. Adik memasukkan mainan-mainannya ke dalam kotak mainan berbentuk kubus. Kotak mainan tersebut dapat membuat isi sebanyak 42.875 cm3. Panjang kotak mainan adik berapa ya? Berarti mudah sekali ya. Ini panjang kotaknya yang ditanyakan, kita tinggal buat saja di sebelahnya. Akar pangkat 3 dari 42.875 adalah 35 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang nomor 34, dua buah kubus berukuran sama dan muat ke dalam sebuah balok yang volumenya 1458. Tolong dikasih kata kunci di garis bawahi. Dua buah kubus yang berukuran sama ya, dapat muat ya. Jadi dia masuk ke dalam sebuah balok yang volumenya 1458. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, perhatikan ya nak ya, volume kubus itu berarti separuh dari volume balok ya, karena kan tadi ada dua kubus yang dimasukkan ya. Jadi kalau volumenya 1458 volume baloknya, berarti volume satu kubusnya itu separuhnya, yaitu 729 ya, separuh dari 1458, hasilnya 729 cm3. Nah berarti berapa dong panjang rusuk kubusnya? Tinggal kita cari saja. R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 729. Yaitu berapa? Ya betul 9. Kenapa 9? Karena 9 dikali 9 kali 9 adalah 729. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita masuk ke nomor 35. Selisih panjang rusuk dua buah kubus ya. Kasih tanda garis nih ya. Selisih panjang rusuk dua buah kubus adalah 6 cm. Diketahui kubus pertama volumenya 4.913 cm3. Panjang rusuk kubus kedua adalah, kita cari dulu ya nak ya. Volume kubus yang pertama itu 4.913. Berarti rusuknya berapa? Akar pangkat 3 dari 4.913 tentunya. Hasilnya berapa? 17 cm. Tadi dikatakan pada soal
selisih panjang rusuk 2 kubus itu 6. Jadi kalau kubus yang pertama rusuknya 17, berarti selisihnya itu 6, tinggal kita kurangkan saja. 17 dikurang 6 yaitu 11 cm. Jadi panjang rusuk kubus yang kedua adalah 11, jawabannya yang B. Oke. Untuk yang nomor 36, agar-agar sebanyak 2,16 liter dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk kubus. Jika ada 10 cetakan agar-agar yang terisi penuh, maka panjang rusuk cetakan tersebut adalah volumenya tadi 2,16 liter. Itu artinya 2160 cm kubik ya teman-teman, karena ini liter desimeter kubik, dia turun 1 dikalikan 1000 berarti, jadi hasilnya jadi 2160 cm kubik. Ini untuk berapa? Catatannya tadi ada 10 cetakan, hasilnya 2160, berarti tiap cetakan berapa dong? 2160 dibagi 10 ya, berarti volume tiap cetakan, ini V artinya volume tiap cetakan itu berarti 2160 dibagi 10 yaitu 216. Oh, berarti kalau volume satu cetakan 216, kira-kira berapa ya panjang rusuknya? Tinggal kita cari saja akar pangkat 3 dari 216. Ya, betul, jawabannya adalah 6. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya 37 nih. Ayah akan mengisi air ke dalam akuariumnya yang berbentuk kubus. Panjang rusuk akuarium tersebut 40 cm. Ayah menggunakan gayung yang bervolume 1,6 liter untuk mengisi air. Ayah mengisi air ke dalam akuarium seberapa banyak ya? Oke, berarti volume akuarium yang berbentuk kubus tadi kita bagi dengan volume gayung. Gayungnya nggak tahu bentuknya apa ya, karena yang diketahui hanya volume saja. Oke, volume akuarium tadi kan berbentuk kubus, jadi volumenya itu berarti 40 dikali 40 dikali 40 ya, ini cm ya. Terus yang di bawahnya itu masih liter, kita tetap buat dulu dalam liter. Nah, ini kan kita hitung nih nak, jadi 64.000 cm kubik ya, cm kubik. Di bawahnya liter, ini belum sama. Ya, ini belum sama. Jadi kita samakan dulu. 64.000 cm kubik itu artinya sama dengan 64 liter, karena dia naik satu tangga dibagi 1000 ya, jadi 64 liter. Dan gayungnya tadi, satu gayung itu isinya 1,6 liter. Berarti tinggal dibagi saja ya nak, 64 dibagi 1,6 liter ya, 1,6 berarti ada 40 kali ayahnya itu menggayung supaya akuariumnya itu penuh. Seperti itu ya. Untuk yang 38, sebuah bak penampungan air milik warga berbentuk kubus sedang diisi air. Air yang sudah tertampung itu baru 2/5 bagian, yaitu sebanyak 3.200 liter. Kedalaman bak penampungan tersebut berapa ya? Yang pertama nih, kita lihat. 2/5 ya, 2/5 bagian, berarti 2/5 dari volume A itu 3.200 liter. Berarti volume A-nya berapa ya? Caranya kita bagi ya nak. 3.200 dibagi 2/5. Ya, hasilnya berarti 3.200 dibagi, ingat kalau dibagi artinya dikali dengan syarat dibalik ya. Kita coret, ini jadi 16.600 dikali 5 itu hasilnya 8.000 liter. Berarti volume bak penampungan itu ya, volume seluruhnya itu 8.000 liter sayang. Berarti berapa ya air kubusnya atau kedalaman bak penampungnya atau panjang rusuk bak penampungnya itu? Berarti akar pangkat 3 dari 8.000. Hasilnya 20 desimeter ya. Nah, itu yang ditanyakan meter. Nah, berarti karena desimeter mau ke meter dia naik, berarti dibagi 10. Berarti 2 meter ya sayang. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Untuk nomor 39, diketahui dua buah kubus A memiliki volume 512 cm kubik dan panjang rusuk kubus adalah kelipatan dari panjang rusuk kubus A. Ya. Ini ada pernyataannya, di antara panjang rusuk tersebut yang memungkinkan sebagai panjang rusuk B adalah, ingat ya ada kata kunci tadi, kelipatan dari panjang rusuk kubus A. Berarti kita cari dulu ya nak, volume kubus A itu kan tadi 512 cm kubik. Berarti rusuk kubus A adalah akar pangkat 3 dari 512 yaitu 8.
Nah, katanya panjang rusuk B itu kelipatan dari panjang rusuk kubus A. Berarti kalau kelipatan 8 itu berapa ya? 16, 24, 32, 40 dan seterusnya ya, Nak. Nah, pilihan jawaban yang ada di sini kan adalah SB itu 16, SB juga 24. Jadi pilihan jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, mengerti ya? Amati gambar berikut untuk nomor 40. Kita lihat ya, Nak, ada dua volume ya. Volume gabungan yang di atas ini adalah kubus dan yang di bawah ini adalah balok. Yang diketahui, Nak, nih, tingginya ini dengan tingginya ini sama ya. Nih. Berarti ini ya, kubus ini ya, volume kubus ini ya, yang ditanyakan volume bangun ruang. Berarti gabungan keduanya. Volume kubus kita cari dulu yang pertama itu berarti 9. Ya, karena ini sama nih. Ya, 9 pangkat 3 yaitu 729. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya 18 dikali 9 dikali 9. Hasilnya 1458. Karena yang ditanyakan adalah volume gabungan, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 2187 cm3. Mudah ya, semoga kalian mengerti. Terima kasih.